Oke, kita mulai lagi materi kita kali ini. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang enumeration. Setelah minggu lalu kita bahas tentang scanning network. Apa yang akan kita capai untuk pertemuan enumeration ini? Pertama adalah mahasiswa memahami definisi dari enumeration. Kemudian mahasiswa dapat melakukan enumeration tentu saja. Nah, yang pertama sebagai teorinya, enumeration. Apa itu enumeration? Enumeration ini terjadi setelah scanning dan proses pengumpulan dan kompilasi username, nama-nama mesin, sumber daya jaringan, share, dan service. Artinya, enumeration ini sebetulnya melakukan extracting informasi-informasi yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya, seperti halnya username, kemudian mesin-mesin yang ditemukan, resource dari networknya, sharing, layanan-layanan. Nah, untuk selanjutnya dilakukan testing. Jadi ada kalanya enumeration itu sebetulnya merupakan validasi dari informasi yang sudah dilakukan pada saat network scanning. Minggu lalu pernah saya sampaikan bahwa scanning itu adalah tahapan untuk verifikasi. Tahapan verifikasi dari hasil footprinting. Karena baik footprinting, scanning, maupun enumeration ini sebetulnya masih masuk ke ranah information gathering, yaitu pengumpulan informasi. Hanya bedanya kalau pada saat footprinting itu kita masih meraba-raba, artinya masih menggunakan pihak ketiga, kemudian informasi yang dikumpulkan masih belum tentu benar salahnya, tepat tidaknya, akurat atau tidaknya. Kita lakukan verifikasi dengan melakukan scanning. Nah, setelah melakukan verifikasi, tentu saja kita membutuhkan validasi dari informasi yang sudah diperoleh. Nah, baik scanning maupun enumeration ini sama-sama information gathering yang sifatnya aktif. Hacker memerlukan metode untuk melakukan hacking. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara enumeration ini. Jadi, untuk menentukan teknik apa nih yang tepat untuk melakukan hack terhadap sistem tersebut? Ya, setelah kita melakukan footprinting, recognition, scanning, dan informasi-informasi sudah terkumpul, kita belum bisa langsung menentukan, kita lakukan saja dengan teknik seperti ini. Tidak, kita butuh validasi dari informasi tersebut yang selanjutnya baru kita bisa menentukan, metode yang tepat, metode yang untuk melakukan hacking terhadap sistem tersebut adalah dengan teknik-teknik tertentu. Nah, berdasarkan hasil dari enumeration ini. Langkah-langkah berikut adalah sebuah contoh dari hacker yang mungkin dilakukan dalam persiapan untuk melakukan hacking terhadap sistem target. Pertama, menggunakan enumeration, ya dalam hal ini melakukan ekstrak nama pengguna. Kedua, mengumpulkan informasi tentang host dengan menggunakan sesi null. Ketiga, melakukan enumerasi Windows, ini menggunakan misalnya salah satunya Superscan alat. Yang keempat, mendapatkan akun pengguna menggunakan get akun salah satunya. Dan yang kelima, melakukan pemindaian port SNMP. Nanti kita akan tahu apa sih SNMP sebetulnya. Ini tidak akan dibahas di sini, tetapi secara sepintas, SNMP adalah Simple Network Management Protocol, yaitu suatu protokol yang digunakan untuk melakukan manajemen terhadap jaringan yang ada di dalamnya. Nah, objek dari enumerasi adalah untuk mengidentifikasi pengguna akun ataupun akun sistem yang memiliki potensi untuk digunakan dalam menghack sistem target. Tidak harus selalu yang admin untuk mendapatkan akunnya. Kenapa? Karena akun apapun, kita bisa tingkatkan privilege-nya. Artinya apa? Ketika kita sudah bisa masuk ke dalam sistem sebagai siapapun, artinya kita sudah berada di dalam sistem tersebut. Adapun bisa tidaknya kita mengakses lebih dalamnya, itu nanti ada teknik-teknik tertentu, yaitu salah satunya yang bernama escalate privilege, yaitu meningkatkan hak akses dari akun yang sudah ada untuk mendapatkan lebih dalam lagi. Nah, perbedaan utama antara teknik pengumpulan informasi dan enumeration adalah terletak pada tingkat tertingginya. Enumeration melibatkan koneksi yang aktif ke dalam sistem, ya sama seperti scanning. Dengan demikian, mereka mungkin di sini ada kata mungkin. Kenapa? Yang tadi saya katakan, pada saat scanning kita sudah melakukan aktif, melakukan verifikasi.
Nah, bagaimana caranya melakukan validasi? Berarti kita harus tes, menguji. Oke. Makanya di sini karena mungkin harus login. Jadi sebagai contoh, dapat hasil scanning terdapat suatu apa namanya? session mendapatkan suatu session atau suatu page halaman di mana kita harus bisa mengisi username dan password. Nah, bisa jadi informasi yang sudah kita peroleh pada saat scanning itu ada dapat username. Nah, kita coba di dalamnya. Dan bisa jadi misalnya kita pakai Guess masuk dalamnya. Berarti kita sudah melakukan enumeration. Oke. Banyak informasi yang dikumpulkan melalui enumerasi yang pada awalnya terlihat tidak berbahaya. Tapi setelah kita lakukan enumerasi, itu informasi yang tadinya tidak berbahaya itu justru menjadi suatu celah untuk mengeksploit lebih dalam lagi. Nah, secara umum penyerang akan mencari informasi melalui enumerasi termasuk atau yang dalamnya adalah nama akun pengguna. Ini untuk menginformasikan berikutnya cara menebak sandi. Kemudian misconfiguration, target jadi enumerasi itu. Jadi kalau ada yang misconfiguration, ini menjadi santapan lezat sekali. Kemudian versi dari sistem yang ada. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan scanning itu misal dapat yang pernah saya sampaikan videonya, pada saat scanning terdetek dia pakainya Apache misalnya. Nah, pada saat kita melakukan enumerasi, kita cek, kita tes valid atau tidaknya. Apa benar dia pakai Apache atau jangan-jangan pakai IIS. Inilah yang dimaksud setelah scanning kita akan melakukan enumeration. Setelah layanan di enumerasi, biasanya hanya masalah waktu saja sebelum penyusup atau penyerang dapat menguasai sistem secara keseluruhan. Nah, sebagai countermeasure-nya, sebaiknya pemilik sistem harus memperhatikan hal tersebut, hal seperti ini, sehingga kita sudah bisa minimal menutup langkah awal dari penyerangan dari attacker. Kebanyakan tools hacking biasanya didesain untuk melakukan scanning IP. Hal ini dilakukan untuk menentukan pertama informasi dari NetBIOS. Untuk setiap host yang memberikan respon atau tanggapan, biasanya akan memberikan informasi IP address, nama NetBIOS komputer, username yang sedang login, bahkan sampai dengan MAC address. Sebetulnya informasi-informasi inilah yang dibutuhkan pada saat enumeration, atau informasi-informasi inilah sebetulnya yang dicari pada saat enumeration. Nah, pada sistem Windows 2000, tools bawaan dari Windows dapat digunakan untuk melakukan enumeration NetBIOS. Tools itu bernama NetView. Jadi, dengan melakukan NetView, kita bisa melihat siapa saja yang punya share, siapa saja yang aktif. Dan bisa juga menggunakan nbstat. Ini ada tagnya, nbstat, kurang T, min A, IP address. Hal yang paling dasar dalam teknik enumerasi adalah banner grabbing. Banner grabbing secara sederhana didefinisikan sebagai teknik untuk mendapatkan informasi dasar dari sistem seperti servis yang sudah berjalan. Tools dasar dari banner grabbing adalah menggunakan Telnet dan Netcat. Nah, kita bisa menggunakan Telnet dan Netcat. Menggunakan Telnet untuk grab banner itu sangat mudah sekali. Seperti melakukan koneksi Telnet pada port yang telah diketahui. Contoh, misalnya kita akan melakukan Telnet www.pnj.ac.id 80. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, Telnet ini merupakan standar teknis yang umum digunakan dan umumnya bekerja pada aplikasi standar pada port HTTP 80, SMTP25 ataupun FTP21. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita bisa menggunakan yang namanya Netcat. Netcat ini adalah suatu TCP/IP Swiss Army knife karena di satu sisi dia bisa membantu, di sisi lain dia cukup berbahaya.
Netcat ditulis oleh Habit dan diterapkan pada Windows NT Family oleh Wellpond pada saat dia tergabung dalam grup project keamanan Loop. Ini juga salah satu tools nih Loop. Berikut penggunaan contoh Netcat nc minv png.ac.id 80. Ini silakan kalian ganti saja yang menjadi target kalian siapa, tetapi ingat peraturan. Oke. Nah, salah satu tips dari file readme untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dengan memanfaatkan Notepad. Nah, ini juga kita bisa melakukan proses seperti ini, misalnya. Oke. Dengan bantuan Notepad, kita bisa mendapatkan get http, kemudian klik dua kali, jalankan. Nah, kurang lebihnya kita akan mendapatkan informasi berikut. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian praktekkan nantinya, walaupun pada saat praktikum nanti kita akan bermainnya itu justru di virtual machine. Ya teringat tadi peraturan pasal-pasal yang membatasi kita untuk mempelajarinya kalau kita ingin melakukan scan terhadap website yang aktif. Berdasarkan informasi di atas, setelah melakukan banner grabbing, diperoleh informasi selanjutnya adalah server yang digunakan. Ini contohnya adalah Cloudflare Engine X. Kemudian dengan melakukan pencarian kelemahan terhadap server Engine X, kita bisa melakukan serangan di langkah berikutnya. Bagaimana melakukan countermeasure terhadap banner grabbing? Banner grabbing, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan mematikan layanan yang tidak diperlukan. Ini penting, bukan hanya banner grabbing saja. Selain itu, bisa juga dengan membatasi akses ke service menggunakan kontrol akses jaringan. Untuk service yang tidak dapat dimatikan, misalnya karena satu dan lain hal, maka bisa dilakukan filtering atau bisa juga diaudit ya, secara rutin lah, sehingga kita bisa mengetahui kerentanan-kerentanan yang ada sebelum kita diserang oleh orang lain. Baik, itu saja materi kita kali ini. Tidak terlalu banyak, walaupun sebetulnya banyak sekali tipe-tipe dari enumeration. Ada yang NetBIOS, ada juga yang SNMP enumeration, ada juga menggunakan SMTP enumeration, kemudian ada juga apalagi LDAP enumeration. Oke, macam-macam tentang enumeration. Tapi pada intinya enumeration itu sendiri adalah suatu tahapan untuk melakukan validasi dari informasi yang sudah diperoleh. Diperoleh. Adapun tadi yang saya sebutkan itu adalah teknik-tekniknya saja. Kita akan menggunakan jalur mana? Apakah menggunakan SNMP, apakah SMTP, LDAP, NetBIOS, atau pakai apa? DNS pun bisa, menggunakan DNS pun untuk enumeration-nya. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita teori kali ini. Selanjutnya nanti ditunggu saja video untuk praktek enumeration. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.